Halo semua, welcome back to my channel. Jadi kali ini kita masuk segmen bedah hero. Bedah hero itu apa sih? Jadi di segmen ini kita bakalan ngebedah hero-hero, tapi hero-hero awal game ya. Soalnya kan kalau kemarin mungkin kita cuman ngejelasin singkatnya itu ada di pilihan user ya. Ini gua jelasin sedikit, habis itu gua jelasin juga prioritasnya yang mana. Tapi kalau sekarang kita bedah hero yang awal-awal saja. Karena kenapa? Ya kalau kita bedah hero yang baru atau yang lama, kayaknya untuk yang masih baru-baru hero M yang terbatas banget itu kayak percuma aja nggak sih dengarnya gitu ya. Tapi kalau untuk hero-hero yang baru hero-hero yang udah awal tua banget generasi pertama yang hampir terlupakan oleh mereka yang sudah sampai generasi terbaru hero-nya, ya bolehlah untuk kita breakdown sedikit mengenai untung ruginya, karena banyak orang yang masih menganggap menurut kita hero tersebut sudah nggak guna sama sekali. Mungkin dari awal game juga nggak guna, tapi untuk yang baru main tetap dianggapnya berguna loh. Ya makanya karena itu mari kita breakdown aja sekalian gitu hero-hero yang agak dalam tanda kutip mungkin bagus, tapi ya pada batasannya. Jadi yang akan kita bahas pertama itu adalah top commander server baru. Maksudnya top commander server baru gimana? Jadi di top commander sebelum nanti Raigoro dan top itu paling pertama pasti Peter dan Cynthia. Kalau Cynthia kamu istilahnya kamu investasikan dari awal sampai akhir game, Cynthia itu masih digunakan terus. Karena emang dia itu masuk sertifikat tukang begal handal dan tambah lagi perempuan. Jadi itulah sebabnya banyak banget yang menggunakan Cynthia. Dan tambah lagi dia punya talent battlefield, makanya dia cocok banget untuk jadi tukang begal, leadernya begal. Jadi ya siapa yang nggak make dia, ya otomatis banyak yang make, apalagi untuk begal membegal kayak gitu. Untuk detik ini karena belum menemukan tandingannya, kalaupun ada seperti Bella, nah seperti Bella ini itu cuman adanya skill general sama rider, jadi nggak bisa membandingin Cynthia yang istilahnya dia sudah OP untuk jadi tukang begal. Dan buat kalian yang pengen jadi begal, sangat gua rekomendasikan untuk Cynthia lagi. Oh iya benar, untuk Cynthia. Jadi karena TC pertama itu Cynthia dan Peter Karelin, jadi gua breakdown aja dulu ya. Kita mulai dari Cynthia sebagai hero Oracle Lucky Roulette. Jadi gini, Cynthia itu kan dia punya talent battlefield. Talent battlefield sendiri itu mengutamakan kecepatan. Jadi dia di ultimate cabangnya itu adalah meningkatkan kecepatan. Jadi ketika dia tidak bertempur, kecepatan squad naik sebesar 12%. Tapi kecepatan gerak dikurangi 12% dalam pertempuran. Jadi ibarat kata kalau begal itu ini kayak lu kalau lagi gak ngebegal orang, kecepatan lu tinggi jebret, tapi nanti pas lagi begal turun, ya jelas dong, masa lagi begal masih ngebut juga kan, enggak gitu. Jadi di situ ultimate-nya talent ini. Jadi kalau misalkan lu udah nyerang Tani terus pengen kabur, ini langsung ditambah kecepatan 12%. Ya nyambung dong. Jadi kalau misalkan kalian dapat predikat tukang begal, yang dimana kalau misalkan setelah nyerang petani langsung kabur dan nggak bisa dikejar lagi,
Dan untuk mengejar dia ya otomatis harus punya talent battlefield juga. Kalau misalkan pakai rider tapi nggak ada talent ini, biasanya nggak kekejar sih, masih 11-12 nggak kekejar. Ya paling mepet serempet tapi nggak kekejar juga kayak gitu. Jadi kalau misalkan Cynthia ini benar-benar recommended, tapi sebagai apa namanya, sebagai tukang begal. Dan untuk pengalokasiannya sendiri, dia itu kan nanti bakalan kalian temukan ada di police station. Jadi dia dari lucky roll, nanti lucky roll selesai, fragment dan sebagainya kamu bisa dapatkan lagi dari police station. Dan untuk apa istilahnya, penginvestasiannya sendiri bagaimana bang? Kalau menurut gua penginvestasiannya untuk skill cukup. Kalau misalkan pengen itu di skill pertama saja, skill kedua, 3, 4 dan seterusnya itu pakai gratisan dari polis. Jangan menggunakan investasi yang menggunakan universal fragment. Universal fragment itu yang mana bang? Universal fragment itu yang ini. Jadi ini itu universal fragment. Jadi bisa dimasukin untuk menaikkan hero mana saja. Kecuali untuk hero Jaden dan untuk hero Maxine dan hero tipikal VIP juga sama, itu nggak bisa digunakan dengan universal fragment kayak gitu ya. Jadi untuk investasi universal fragment karena dapatnya juga sulit, ya nggak cocok kalau untuk cuman tukang begal. Tapi nggak tahu ya, itu ke kriterianya tergantung kalian. Jika ingin membuat Cynthia sampai awakening ya nggak apa-apa sih kalau pengen, tapi ya tinggal kalian hitung aja. Intinya kalau nyampe awakening dari total semua kalian butuh 690 fragment. Jadi ya kalau pengen awakeningin Cynthia dipersilahkan, tapi gua nggak ngasih rekomendasi sama sekali. Walaupun dia jago begal, tapi kita kan nggak selamanya pengen jadi begal-begalan terus. Pasti ada saatnya kita pengen war atau battlefield, pengen battlefield secara war langsung. Dan ya kalau untuk jadi begal terus kayaknya enggak deh. Itu kalau gua pribadi ya. Itu untuk talentnya kan sudah jelas, talent utamanya kalau pengen kalian investasikan yaitu talent battlefield. Dan untuk sampai sekarang emang gua belum bikin level bintang 6 untuk level 60 dikarenakan ya dia belum masuk prioritas satu. Terus yang kedua, gua itu tipe range squad di prioritas yang sampai level 60 ya legendary yang pasti dan akan sering gua gunakan. Kalau misalkan nggak sering gua gunakan ya buat apa gua naikin sampai level 60? Tahu sendiri menggunakan apa istilahnya, bikin B6 untuk hero legendary itu juga sulit. Banyak yang perlu diinvestasikan, banyak yang perlu kita lakukan. Seperti itu untuk Cynthia. Jadi gue tekenin lagi, kalau kalian pengen jadi tukang begal yang baik dari game awal, silahkan investasikan kepada Cynthia daripada Catherine. Tapi kalau misalkan kalian punya Catherine nggak apa-apa untuk melengkapi duo kombinasinya. Tapi kalau misalkan Catherine kalian sudah nggak jadi free fire lagi, tapi jadi low spender alias sudah mulai men-top up walaupun sedikit seperti itu. Lalu ini yang sering jadi topik nih, ada orang yang mendewakan Peter Carlin, padahal sampai detik ini Peter Carlin itu yang menurut gua ya cuman bagus untuk ngebakar shelter.
Kenapa kayak gitu? Itu karena dari skillnya sendiri. Jadi skillnya sendiri itu ada peluang 80% untuk memberikan damage sebesar 4500 dengan waktu terpicunya ya tadi 80%. Dan itu ya berarti ada kemungkinan nggak terpicu sama sekali. Jadi itu nggak bagus-bagus banget sih menurut gua. Terus yang kedua juga cuman meningkatkan kapasitas pasukan. Terus yang ketiga, skill ketiganya itu hanya meningkatkan attack jika dia membawahi 2 atau 3 pasukan. Yang keempat itu menaikkan defense sekuat sebanyak sekian persen, tapi dalam keadaan dia harus membakar atau ya ngerally shelter. Jadi skill keempat ini kalau kita lagi nggak ngerally shelter itu nggak kepake kawan. Jadi anggap aja nggak ada. Kalau kalian menggunakan Peter Karelin untuk Warfield itu sangat gua rekomendasikan. Jadi kalau misalkan roll untuk Peter Karelin 1, kalau dirinci ya, apakah bagus untuk Warfield? Enggak sama sekali. Karena kalau misalkan dia mau itu jadi asisten, tapi dengan catatan harus awakening. Kenapa harus awakening? Karena di awakeningnya itu jadi 100%. Jadi pasti kena itu serangan damage 4500 itu dipastikan. Tapi kalau misalkan belum 100%, namanya juga baru 80%, berarti ada 20% gagal aktif. Seperti itu ya. Makanya gua nggak saranin Peter Karelin sama sekali untuk jadi leader, apalagi kecuali ketika dia ingin ngebakar. Tapi kalau misalkan kalian kayak buang-buang fragmen untuk membuild dia, nah akhirnya nggak bakal lagi keguna juga sampai ketika kalian sudah di end game. Di awal game mungkin kelihatannya kayak OP, tapi kenyataannya mah tidak seperti itu. Itu untuk Warfieldnya. Jadi gua nggak rekomendasikan Peter Warfield jadi leader, sama sekali nggak recommended. Untuk diinvestasikan bagaimana bang, juga sama nggak recommended, kecuali kalian emang pengen untuk bakar-bakar. Tapi menurut gua daripada Peter Karelin jadi asisten yang cuman batasannya seperti itu dan harus awakening, kalau pengen dapat kekuatan asli dari Peter Karelin itu muncul, itu emang harus awakening. Kalau nggak awakening ya nggak berasa sama sekali. Buat apa untuk diinvestasikan? Jadi untuk keputusannya tadi Warfield, terus Rally Tower enggak, terus tukang bakar bangunan bolehlah, please. Itu doang. Sisanya ya gitu. Untuk asisten sendiri, kalau gua pribadi, gua lebih bagus kalau sambil bakar-bakar shelter ya. Kita nanti kedepannya itu pakai hero yang menurut kalian paling kuat. Karena untuk hero rally sendiri itu ada macam-macam, dan intinya kalau kalian free to play, gue mau nyaranin ini hero yang bagus, gue mau nyaranin ini hero yang bagus, kayaknya percuma aja ya. Karena pasti awalnya kalian banyak yang belum berinvestasi atau belum menyiapkan investasinya. Jadi sama aja semua hero kalau misalkan jarang dipakai atau yang aktif cuman skill pertamanya doang, itu belum dikatakan OP, alias ya cuman pajangan aja. Jadi sebenarnya kalau kalian mau bilang ini OP kok, ya OP kalau buat mereka yang sudah sampai titik 5551 atau 551 itu mending. Tapi kalau baru 511 atau tidak sama sekali jarang digunakan, ya tetap bukan OP, jatuhnya ya cuma sumbangan alias cuma pajangan aja kayak gitu. Jadi apa gunanya? Ya terserah lah. Tiap hero punya kelebihannya masing-masing.
Contoh untuk Hank itu dia bagus untuk adventure karena itu dia dapat predikat sebagai King of Adventure. Karena kenapa ya? Di versi adventure-nya dia itu punya ini Fire Blast, kalau kita sebutnya Flame Tower. Jadi tahu sendirilah gimana enaknya kita ketika main virus zombie dengan skill yang ini. Tapi kalau untuk versi pertempuran dan battlefield gimana bang? Kalau ini 100% buat asisten peneman hero terkuat kalian untuk ngerally untuk ngereli bangunan shelter untuk pertama kalinya, bolehlah untuk digabungkan. Jadi ini masih worth it menurut gua sebagai tukang bakar daripada investasi ke si Karelin. Tapi ya kembali lagi, tiap orang punya pandangannya sendiri. Tapi menurut gua asisten yang baik itu adalah si Hank. Karena kenapa di sini jawabannya? Itu tadi ada bonus langsung 4.500, ada faktor damage lagi 900, ada faktor damage lagi 3.500. Semuanya cocok untuk jadi tukang bakar di shelter. Seperti tujuan tadi, kita pengen bakar shelter, tapi cocoknya sebagai wakil saja. Dan leadernya siapa? Bebas, yang penting hero terkuat yang kalian miliki. Jadi skill pertama ini nggak seperti Peter tadi yang pakai persentase, tapi kalau Hank itu langsung to the point dan cetoran gitu aja. Jadi emang ini pilihan terbaik ketika kalian pengen bakar suatu shelter dan dia jadi wakilnya. Skill keduanya untuk Hank itu adalah meningkatkan damage kepada Lock Tower. Jadi lu tahu sendiri ya, ketika bakar shelter yang paling banyak ngebunuh kita, yang bikin pasukan kita tewas itu adalah Lock Tower. Dan kalau kita menggunakan Hank, Lock Tower kita ada 30% damage langsung kepada tower dan juga meningkatkan hasil jarahan kita. Jadi memang terciptalah Hank ini untuk tukang bakar, tukang jebol kastil. Untuk early game bagus gitu. Mid game masih bagus, end game masih bagus sebagai wakilnya aja. Kalau misalkan kalian merasa pengen yang lebih kuat selain Hank untuk tukang bakar-bakar shelter, ya bebas. Pada akhirnya kalau misalkan untuk ngerally ya lu sadar diri aja ya, masa yang mau dirally adalah paus? Ya lumba-lumba ngerally paus ya nggak bisa bos. Yang ada itu lumba-lumba ngerally ikan teri yang lain tuh itu. Dan untuk meminimalisir korban, makanya kita bawa Hank untuk meminimalisir korbannya. Jadi biar lebih cepat untuk menghancurkan tembok yang ada di shelter tersebut. Jadi sangat gue rekomendasikan buat kalian yang pengen bakar-bakar aman. Ya si Hank ini dalam artian ya si manusia penuh dengan jenggot. Dan skill ketiganya juga kalian bisa lihat di sini, serangan dasar punya peluang 10% untuk bonus rek selama sama dong tuh, selama pengepungan hampir 1, 2, 3. Skillnya itu untuk tukang ngepung, tukang bakar shelter. Ada bonus peluang 1/10 untuk kalian bisa memberikan damage sampai 3.200. Jadi memang ya kalau kalian suka bakar shelter, ini pilihan yang baik dari awal game. Di yang ketiga itu menaikkan jumlah kapasitas. Jadi ya, kalau misalkan kapasitas kalian yang awalnya cuma 1.300.000, 1.500.000 itu bisa lengkap dinaikkan jadi 1.800.000 dan seterusnya. Karena peningkatannya itu sebesar 12%. Dan yang di awakening itu adalah
serangan tadi yang punya peluang 10% untuk kurangi damage target 8%, dan defense sebesar 20%. Ini semuanya adalah skill baru. Jadi ini untuk melengkapi skill nomor 3-nya, yang dimana skill 3-nya itu adalah serangan dasar. Kita punya peluang 10% untuk memberikan bonus tambahan damage. Dan di sini 10%-nya itu 1/10-nya untuk mengurangkan damage yang diberikan oleh target sebesar 8, dan defense-nya diturunkan sebesar 20%. Jadi benar-benar untuk bikin tembok yang awalnya keras jadi kayak rempeyek kayak gitu. Jadi sekarang dari 3 hero ini yang gue jelasin yang sering muncul di early game, kalian sudah tahu ya, Peter Karelin itu jadi urutan yang ambigu, alias ya lu nggak tahu dah ya. Itu kok bisa ada yang bilang Peter Karelin itu bagus, dia keren, bisa ini itu. Enggak, Peter Karelin itu B aja, apalagi untuk free player makin nggak cocok banget. Karena Peter Karelin itu baru bagus, kelihatan bagusnya ketika sudah awakening. Dan lu tahu sendiri, mau awakeningin Peter Karelin, gua pribadi sih kagak mau gitu. Lebih baik di hack, walaupun dia nggak nyampe awakening, cuma dapat fragment dikit, itu setidaknya dia dapat, kalau misalkan cuma 5511 atau 5115, itu masih kena semua, karena emang keempat skillnya dan skill awakeningnya semuanya tercipta untuk jadi tukang bakar tembok, alias tembok kastil kayak gitu. Ini memang direkomendasikan buat kalian yang suka bikin kembang api. Jadi menurut kalian antara Peter atau Hank, pilih cocok yang mana untuk free player? Tambah lagi, Hank punya predikat yang sudah jelas, yaitu adalah King of Adventure. Jadi kalian mau yang mana? Ayo dipilih. Dan untuk Cynthia juga kalian sudah jelas kan, Cynthia itu sangat berguna, bahkan nyampe di end game dia tetap menjadi tukang begal yang andal. Jadi gue simpulkan dari 3 hero ini, peringkat pertama kalau jadi kalian pengen begal ya jelas si Cynthia, dan itu modenya banyak, nggak cuma jadi tukang begal, kadang walaupun nggak begitu worth it untuk warfield, tapi dia masih bisa lah untuk membuat perlawanan. Jadi gua bilang dari 3 hero tadi, Cynthia masih top list pertama. Top list kedua itu adalah Hank, dengan kegunaannya untuk jadi tukang bahan bakar. Jadi lebih spesifikasinya lebih jelas, dan juga dia sebagai King of Adventure karena punya skill flamethrower-nya. Jadi adalah 2 kelebihan yang bisa kalian maksimalkan dari Hank. Dan yang terakhir dan paling terakhir itu adalah Peter Karelin sendiri, karena tadi pertimbangannya dia kalau nggak awakening dia belum kelihatan tuh batang giginya gitu, taringnya belum ada, walaupun jadi asisten juga B aja. Lebih baik kalian berinvestasi ke LSW daripada Peter Karelin. Seperti itu ya, karena LSW itu dia hero tipe support, dan supportnya itu versi debuff, alias ngasih debuff ke musuh dan sangat membantu. Namanya support berarti jangan ngarepin attack yang tinggi, tapi namanya support harapkan adalah debuffnya. Jadi ketika kalian ngetok dengan pasukan terkuat kalian, pasukan yang udah kena debuff itu jadi lebih gampang jadi rempeyek kayak gitu ya. Oke, semuanya sudah jelas apa kurang lebihnya. Kalau kalian suka konten seperti ini, alias konten bedah hero awal-awal, intinya bedah hero dan untuk talentnya sendiri. Kalau misalkan dia cocok jadi leader, gue pasti disebutin talentnya. Tapi kalau misalkan nggak untuk leader, ya tahu sendiri, non leader itu nggak ada talent yang digunakan. Jadi ngapain, kayak percuma aja gue jelasin kan, kayak gitu.
Oke, itu aja. Seperti biasa untuk koreksinya, mungkin kalau kalian lebih pintar atau ada yang pengen ditambahkan atau sekedar say hello, bisa tinggalkan pesan komen di bawah ini. Dan ya jangan lupa like, subscribe-nya utama biar kalian nggak ketinggalan notifikasi untuk channel ini. Jadi banyak hal baru yang akan kalian ketahui tentang game DLS ke depannya. Oke, itu aja yang bisa gue bagi, dan bye.